Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan belajar mengenai dua hal, yaitu yang pertama tentang bagaimana mempersiapkan doa misi, kedua tentang bagaimana memimpin, menyampaikan doa misi. Saya ingin memulai dengan sebuah uh, cerita tentang bagaimana saya mulai belajar tentang doa misi. Kira-kira pada tahun 2006 kalau tidak salah waktu itu, uh, kami melakukan banyak kegiatan pemuritan di Jogja pada waktu itu. Dan setelah bagian dari kegiatan pemuritan itu belajar tentang mobilisasi misi. Dan beberapa orang mulai memikirkan menggumulkan tentang misi, tetapi kurikulum pemuritannya sudah selesai sampai di situ. Kemudian kita waktu itu belajar Kairos. Mulai dari belajar, kemudian membagikan ke banyak orang yang mengikuti kursus Kairos. Di antara kami sendiri sudah ada beberapa alumni dari Kairos waktu itu dalam pelayanan mahasiswa. Kemudian sesudah itu kita berpikir, wah, ini bagaimana kita bisa memelihara hati misi kita satu sama lain setelah selesai pemuritan, setelah selesai mengikuti kursus Kairos. Kemudian kita berpikir, ya di dalam kursus Kairos itu salah satu yang kita pelajari adalah setelah kita menangkap motivasi misi, kita harus mengintegrasikan pemikiran gaya hidup misi ini dalam kehidupan kita masing-masing. Dan salah satu yang akan memelihara itu adalah dengan doa misi sebelum kita masuk ke dalam spesialisasi misi. Jadi waktu itu kita memikirkan, mari kita berkumpul untuk saling menghangatkan dalam komunitas, di dalam komunitas doa misi. Selain berdoa bersama, kita bisa mendukung bersama-sama dalam dana, dan kita sedang bersama-sama berkumpul dengan beberapa orang yang sedang mengumpulkan pelayanan misi untuk terus-menerus bersama bergumul. Di dalam perjalanan doa misi yang sama-sama ini, ada satu teman yang akhirnya berangkat ke Papua waktu itu mengikuti satu lembaga misi, ada yang berangkat ke Serukam, kemudian ada berangkat ke pelayanan di suku Bugis, dan beberapa tempat-tempat yang lain. Kita saling menjaga, saling memelihara hati misi yang sudah kita tangkap melalui pertemuan doa misi ini. Dan kita waktu itu memikirkan bagaimana kita berkumpul, kita memikirkan oke, kita berkumpul 1 bulan 1 kali saja, karena ini dari berbagai tempat, berbagai gereja, berbagai latar belakang yang sudah punya kesibukan masing-masing, tetapi masing-masing merasa kesepian di tempat masing-masing itu. Setelah mereka menangkap hati misi, tidak ada teman ngobrol tentang misi. Oke, kalau begitu kita berkumpul sebulan sekali. Waktu itu kami masih tidak terlalu jelas bagaimana menyelenggarakan doa misi, cuma ada kerinduan untuk memelihara hati misi ini dalam komunitas. Kemudian kita kenal Ibu Vero Nika Elbers yang menulis buku tentang doa misi, dan kami menghubungi beliau datang ke Jogja, menggerakkan, membakar hati kami untuk betul doa misi. Ini bukan sekedar sesuatu untuk komunitas dan sebagainya, tetapi doa misi adalah doa tindakan strategis kita untuk terlibat dalam misi. Tindakan strategis bukan hanya dengan melakukan aktivitas yang ada di lapangan, tetapi justru ketika kita berlutut dalam doa. Jadi kita melihat bahwa iya, ini waktunya untuk kita berdoa misi. Kemudian waktu itu juga ada teman-teman dari MD23, Kegerakan Mobilisasi Doa untuk 23 Rumpun Suku di Indonesia. Juga kami undang, kemudian berbicara di Jogja di antara para mahasiswa. Kemudian mulailah kami berdoa misi. Sebulan sekali kami bertemu. Ini adalah salah satu jadwalnya. Setiap hari Sabtu minggu kedua jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Dan karena kita ingin belajar misi juga, jadi ada sesi di depan, itu sesi tentang beberapa aspek misi, secara praktis kita belajar. Sesudah itu kita masuk ke dalam fokus doa. Inilah beberapa contoh-contoh yang kita pelajari waktu itu. Kita belajar melayani sebagai pengutus, kemudian tentang bagaimana Tuhan melakukan transformasi di satu tempat, adopsi suku, dan sebagainya. Setelah belajar tentang hal-hal ini sebulan sekali, kita kemudian berdoa misi. Kita menggunakan waktu itu kalender doa etne untuk yang mendoakan dunia dan mendoakan Indonesia dari suku-suku Trabekan di Indonesia. Waktu itu ada kegerakan etne to etne yang mendoakan dari terbit matahari sampai kepada masuknya seluruh dunia, dari timur ke barat. Itu dunia dibagi menjadi 12 region, 12 wilayah. Satu wilayah didoakan 1 bulan. Jadi
Region pertama adalah region yang paling timur dalam peta ini adalah Australia dan lain-lain. Kemudian masuk bulan Februari di Indonesia dan seterusnya. Setahun mendoakan seluruh dunia 12 region. Nah, selain itu kita juga bersama-sama dengan mobilisasi doa 23 rumpun suku di Indonesia. Setiap bulan kita berdoa untuk suku-suku di Indonesia. Itulah pertemuan-pertemuan, dan saya mengingat pertemuan-pertemuan ini dengan nostalgia ya. Betapa banyaknya hal-hal yang sudah dibicarakan dan betapa menggairahkannya perjumpaan-perjumpaan yang saling memelihara visi bagi misi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membagikan ini karena mungkin Bapak Ibu berada dalam situasi yang kadang-kadang kurang lebih sama dengan situasi kami pada waktu itu. Kita sudah belajar misi, kita menangkap hati misi, tetapi makin lama ini apa yang harus saya lakukan berikutnya? Bagaimana mengintegrasikan ini dalam hidup saya? Kemudian juga kita perlu komunitas orang-orang yang sehati sepikir untuk serius dalam doa, dana, daya, dan kadang-kadang kita perlu belajar misi. Nah, doa misi adalah satu momentum yang baik. Nah, jika Bapak Ibu berada dalam konteks gereja, di gereja salah satu hal yang menggembirakan adalah kita punya satu struktur namanya persekutuan doa. Beberapa gereja melakukannya seminggu sekali, beberapa gereja ada yang melakukannya setiap pagi, kebaktian doa pagi di gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika sudah ada struktur yang demikian, kita tinggal mengintegrasikan doa misi dalam struktur itu. Misalnya, sebulan sekali di dalam, misalnya setiap hari Rabu, Rabu pertama, kedua, tiga, itu adalah doa-doa yang umum. Kemudian setiap Rabu minggu keempat kita fokuskan ke doa misi. Bisa begitu. Atau di dalam setiap kali pertemuan ada unsur doa misi. Itulah yang kami lakukan di STTB, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di STTB kita ada 3 kali kapel, kapel Senin, kapel Rabu, dan kapel Jumat. Kalau hari Senin, kapelnya ada firman Tuhan dan doanya doa komunitas. Tetapi setiap hari Rabu dan Jumat, kapel itu selalu diisi dengan doa misi. Jadi ada firman, kemudian ada doa misi. Hari Rabu dan hari Jumat. Jadi seminggu ada 2 kali minimal kita berdoa misi secara bersama-sama. Nah, ini adalah cara kita mengintegrasikan doa misi di dalam struktur pertemuan-pertemuan yang sudah ada di tempat masing-masing. Kita perlu memikirkan ini sungguh-sungguh, karena di banyak tempat saya khawatir ketika gereja persekutuan mendoakan tentang banyak topik, seringkali misi menjadi topik yang tidak didoakan. Dan ketika kita melakukannya, sebetulnya kita sedang mengkomunikasikan kepada jemaat bahwa ya, ada banyak hal yang penting untuk kita doakan, dan misi tidak termasuk salah satu hal yang penting sehingga kita tidak perlu doakan. Kita hanya doakan kalau pas kita ingat atau pas bulan misi saja. Yang lain-lain kita tidak connect dengan misi. Tetapi kalau kita masukkan misi di dalam kehidupan sehari-hari dalam gereja, seminggu sekali, dalam kasus STTB 2 minggu sekali, atau sebulan sekali di dalam pertemuan-pertemuannya lebih khusus, maka kita sedang mengkomunikasikan bahwa ini adalah sesuatu yang integral, sesuatu yang penting di dalam panggilan kita sebagai gereja yang bukan hanya untuk melayani diri sendiri, tetapi juga dunia di mana kita dipanggil untuk berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menyiapkan sebuah pertemuan doa misi dan memimpinnya, itu yang akan kita bicarakan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di sini, yang tadi, ini adalah persekutuan doa misi yang sebulan sekali, full length, selama 2 jam, betul-betul di sana doa misi dan ada pembelajaran misi. Sedangkan yang contoh yang berikutnya ini adalah contoh di mana doa misi ada in between, di antara persekutuan doa dan firman yang sudah dibawakan. Salah satu kata kunci yang ingin saya sampaikan di awal ini, kita perlu merancang doa misi itu secara terpadu. Terpadu artinya tidak acak. Hari ini mendoakan tentang kota tertentu, besok mendoakan tentang negara, kapan lagi berdoa tentang rumpun suku, kapan tentang suku terabaikan. Kemudian lompat-lompat begitu, orang tidak memiliki kerangka keterpaduan. Kita sedang menyelesaikan apa dalam 1 semester ini? Di dalam doa misi kita sedang menyelesaikan apa di dalam 1 tahun ini? Jadi kita perlu memikirkan sebuah kerangka yang terpadu. Itu yang akan kita bicarakan dalam sesi yang pertama, dalam bagian yang pertama ini. Bagaimana merancang doa misi secara terpadu, tidak acak. Nah, tetapi terpadu saja itu tidak cukup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Misal ada satu persekutuan doa misi,
dia perancangnya memikirkan, oke, kita mungkin perlu mendoakan negara-negara yang kecil-kecil di dunia, yang kita mendengar namanya saja mungkin jarang begitu ya. Nah, itu ada yang merancang seperti itu. Sebetulnya satu pemikiran yang baik, memikirkan tentang negara-negara yang kecil yang mungkin tidak terperhatikan. Kemudian dia merancang pokok doa misi, kapan mendoakan negara apa, kapan mendoakan negara apa, dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah itu adalah suatu struktur kerangka yang strategis ketika kita memikirkan doa misi? Apakah itu adalah pilihan-pilihan yang tepat dengan melakukan itu? Yang saya maksudkan begini, banyak negara-negara kecil itu adalah negara-negara sisa jajahan Inggris, Prancis, Spanyol zaman dulu begitu, di mana mayoritas sudah sangat Kristen di situ. Meskipun kita bisa pertanyakan apakah Kristen sejati atau Kristen nominal saja begitu ya. Tetapi ketika kita memikirkan doa misi dan kita punya slotnya hanya segitu begitu ya. Kalau kita pertemuan doa misinya sebulan sekali, kita hanya punya 12 slot untuk kita mendoakan misi secara bersama-sama. Kalau seperti di STTP kita punya cukup banyak slot. Nah, apakah ini adalah cara terbaik untuk kita menyusun kerangka doa misi, atau ada prioritas-prioritas lain yang perlu kita pikirkan untuk kita serius doakan dalam waktu yang terbatas? Nah, ini adalah pemikiran tentang strategis. Salah satu hal yang perlu kita pikirkan ketika kita berdoa misi, kita perlu meyakini bahwa ini adalah sebuah senjata strategis di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan. Bukan sekedar berdoa, apalagi sekedar variasi acara, tetapi ini adalah doa yang strategis. Dan kalau kita bicara tentang strategis, kita perlu memikirkan kemana kalau kita mau mengirimkan peluru kendali begitu ya, untuk ngebom sasaran. Kita perlu memikirkan di mana targetnya, sasarannya di mana. Itu pemikiran strategis. Jadi kita untuk memikirkan yang pertama-tama sebelum lebih lanjut berikutnya, kita perlu merancang sebuah persekutuan doa misi dengan pokok-pokok doa misi yang terpadu, tidak acak, dan bukan hanya terpadu, tetapi strategis. Kita lanjutkan. Di dalam hubungannya dengan Injil, kalau kita berpikir tentang strategi, ada beberapa kacamata strategi. Salah satu yang sederhana dan kita pakai dalam kesempatan ini adalah dunia ABC. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar, sebagian sudah sering mengajarkannya, beberapa baru tahu apa itu dunia ABC. Ini adalah istilah yang dimunculkan di dalam Word Christian Encyclopedia yang dibuat, disusun, diteliti oleh rekan-rekan di Gordon Conwell Theological Seminary di Center of Global Christianity. Satu konsep yang menolong. Mari kita lihat apa itu dunia ABC. Kita mulai dari C dulu. Di dunia ini, kalau orang dibagi-bagi berdasarkan relasinya dengan Injil, maka ada 3 kategori besar, kata para misiologis. Nah, berapa banyak orang Kristen di dunia, orang Kristen yang ada? Sekitar 32, sekian persen, kadang-kadang dibulatkan ke atas 33%. Artinya 1 dari 3 orang di dunia itu secara identitas, mereka identitasnya identitas Kristen, KTP-nya Kristen begitu. Tetapi apakah mereka Kristen sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan menerima otoritas Alkitab sebagai dasar bagi hidup dan imannya kepada Tuhan? Not necessarily. Jadi diperkirakan dari 33% itu, atau 32%, hanya 10% orang Kristen sejati. 22% orang Kristen nominal. Nah, itulah dunia C. C itu singkatan, bisa diingat, singkatan dari Christians. Dunia C, dunia orang Kristen. Mari kita lanjutkan. Di dalam hubungannya dengan Injil, kalau begitu, ada orang-orang yang KTP-nya saja tidak Kristen, begitu ya. Jadi berapa banyak ini? 30, ini ada 32%, berarti masih ada 68%. 68% orang-orang itu KTP-nya saja tidak Kristen. Nah, mereka bisa dibagi menjadi 2 kelompok juga. Kelompok yang pertama adalah orang yang saat ini bukan orang percaya, tetapi mereka tinggal, hidup, dan bekerja, berkomunitas di dalam jangkauan orang percaya. Di dekat mereka ada orang Kristen yang cukup banyak. Ada gereja Kristen, ada Alkitab dalam bahasa mereka, ada sarana-sarana penginjilan yang mudah diakses. Itu 28% orang yang belum percaya saat ini, yang mungkin sudah mendengar, atau mungkin juga belum mendengar, tetapi mereka belum percaya. Nah, ini menyisakan ada
40%, di mana orang-orang ini tinggal dan berada di dalam komunitas yang tidak ada kesaksian orang percaya. Kalau dia mau cari gereja pun susah cari gerejanya, nun jauh di sana. Dan ada begitu banyak hambatan budaya ke sana, karena Alkitab mungkin tidak tersedia dalam bahasa mereka, orang Kristen sangat sedikit, tidak ada kesaksian orang percaya. Ini adalah dunia A. Jadi, tadi dunia C, ini adalah orang-orang Kristen, baik orang Kristen sejati maupun orang Kristen nominal. Dunia B adalah orang-orang yang tinggal dalam jangkauan orang percaya. Dunia A adalah orang-orang yang tinggal di tempat, di daerah, atau di dalam budaya di mana sangat susah mendapatkan kesaksian orang percaya. Kenapa kita perlu belajar ini? Karena ketika kita memikirkan doa misi sebagai doa yang strategis, kita perlu memikirkan mana yang akan kita prioritaskan untuk kita doakan secara khusus. Kita tidak bisa secara merata dan secara mendalam mendoakan semuanya tentu saja, tetapi kita bisa memikirkan secara strategis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau itu berkaitan dengan orang-orang Kristen nominal, untuk mereka menjadi anak Tuhan, menjadi percaya, perlu ada penginjilan ulang. Karena KTP-nya sudah Kristen, mereka mungkin rutin datang ke gereja, tetapi belum ada pertobatan dan iman sejati kepada Kristus. Perlu mendengar Injil. Jadi ini biasanya di gereja-gereja persekutuan-persekutuan di beberapa kota, biasanya ada kebaktian awal tahun ajaran. Waktu mahasiswa baru datang dari berbagai tempat, ada KKR untuk pertobatan. Ini model penginjilan ulang. Bagaimana dengan orang-orang dunia B yang ada dalam jangkauan orang percaya? Itu perlu penginjilan lokal. Karena orang-orang mereka berada dalam sekitar gereja Tuhan. Ada banyak orang-orang percaya di situ yang perlu digerakkan untuk menjangkau orang di sekitarnya. Tetapi bagaimana yang 40% ini, yang dunia A? Dunia A tidak bisa dijangkau dengan penginjilan ulang karena mereka mendengar pertama kali pun belum. Mereka tidak bisa dijangkau dengan penginjilan lokal karena tidak ada orang di dekat mereka yang akan memberitakan firman Tuhan kalaupun mereka sangat tertarik dan mau bertanya. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan penginjilan lintas budaya. Artinya orang dari budaya lain masuk ke dalam budaya itu untuk memberitakan siapakah Yesus. Dan untuk memobilisasi orang di sana untuk menjangkau sukunya. Dan inilah yang perlu kita lakukan di dalam orang-orang 10% ini adalah sumber daya bagi misi dunia yang perlu dimobilisasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kita memahami hal ini, kita siap untuk mendefinisikan apa itu misi. Misi seringkali didefinisikan terlalu umum dan memang tidak terlalu salah sebetulnya karena misi Tuhan mencakup sesuatu proyek yang sangat luas dalam berbagai bidang. Tetapi dalam konteks strategi misi, ada baiknya kita membatasi istilah misi hanya untuk pelayanan kepada dunia A, yaitu di mana tidak ada kesaksian orang percaya, di mana diperlukan penginjilan lintas budaya. Atau beberapa orang menambahkan kata di belakang kata misi lintas budaya. Jadi untuk membedakan dengan yang lain. Kenapa perlu dibedakan? Karena kalau kita mencampur adukan segala sesuatu menjadi misi, maka kita mungkin merasa sudah bermisi, tetapi yang terabaikan tetap terabaikan. Kita melakukan penginjilan lokal, kita melakukan PI, penginjilan ulang kepada orang-orang belum percaya. Tetapi kalau kita melakukan penginjilan ulang dan penginjilan lokal, kita meninggalkan 40% dunia tetap tanpa kesaksian. Sehingga kita perlu tahu bahwa saya mungkin sudah melakukan misi penginjilan, tetapi kita belum melakukan misi lintas budaya kepada dunia. Jadi perlu pembedaan ini. Dan pembedaan ini perlu kita pikirkan juga ketika kita memikirkan tentang strategi doa misi. Mana yang akan kita doakan secara strategis? Apa yang akan kita sungguh-sungguh perjuangkan bersama-sama dengan orang percaya yang lain di hadapan Tuhan untuk Tuhan melakukan terobosan? Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya ada istilah yang lain lagi, selain misi ada ULB. ULB singkatan dari utusan lintas budaya. Kenapa lintas budaya? Karena ini adalah para utusan yang melintasi budaya, dari budaya sendiri ke budaya dunia A, yang di sana tidak ada kesaksian Injil. Jadi biasanya orang menyebutnya sebagai misionaris atau utusan Injil, istilah yang lebih tersamarkan, tetapi secara esensi itu menekankan aspek lintas budaya adalah ULB. Jadi kita bisa pakai istilah ini. Dan kalau di dalam doa-doa misi ada istilah-istilah ULB, saudara-saudara sudah tahu sekarang ya, apa itu artinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lanjutkan dengan beberapa istilah, karena nanti akan
Bapak Ibu akan jumpai banyak di dalam pokok-pokok doa misi. Kalau Bapak Ibu harus memimpin, pastikan bahwa kita tahu apa yang kita maksud dengan istilah-istilah ini. Karena waktu saya mengikuti persekutuan doa misi dalam semester lalu, ada beberapa rekan-rekan mahasiswa yang menyampaikan tetapi keliru yang disampaikan. Bukan itu maksud istilah dari itu. Jadi jangan sampai kita melakukannya juga. Tadi kita melihat ada dunia A, B, C di sini. Dunia yang A dan B sebetulnya adalah dunia yang ada dalam dunia orang yang sudah percaya maupun dunia yang sudah dalam jangkauan orang percaya. Nah, itulah bagian yang warnanya biru. Kita akan mendetailkan lagi dunia A. Dunia A adalah dunia yang tidak ada kesaksian orang percaya. Nah, dunia A ini biasa disebut dengan istilah yang sangat umum, yaitu unreached people group. Atau dalam bahasa Indonesia, suku terabaikan. Singkatannya UPG, unreached people group, atau STA, suku terabaikan. Suku terabaikan ini adalah suku di mana tidak cukup ada orang percaya di dalamnya untuk memberitakan Injil tanpa bantuan dari luar. Perlu ada orang-orang yang datang ke sana. Nah, secara statistik untuk memudahkan kategori, yang disebut unreached people group atau suku terabaikan adalah sebuah kelompok orang, suatu suku yang orang Kristennya di sana itu kurang dari 5%. Kurang dari 5% orang Kristen. Nah, kata orang Kristen di sini, orang Kristen dalam pengertian luas, termasuk di dalamnya orang-orang Katolik, orang-orang Ortodoks, orang-orang Saksi Yehova, Mormon, dan sebagainya. Itu Kristen, pokoknya yang KTP-nya Kristen kurang dari 5%. Nah, orang Kristen Injilinya, orang Kristen sejatinya, itu kurang dari 2%. Itulah yang disebut sebagai unreached. Jadi sangat sedikit, kalau kurang dari 2%, artinya kalau ada 100 orang, cuma 2 atau kurang, yang orang percaya tidak cukup untuk tanpa bantuan dari luar, membawa suku itu menerima Kristus. Nah, itu yang disebut unreached. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu istilah lagi yang namanya frontier unreached. Bedanya apa dengan unreached? Frontier unreached ini, statistically, itu adalah orang-orang yang berada dalam sebuah suku di mana suku itu jumlah orang Kristen dalam segala denominasi, segala bentuknya itu kurang dari 0,1%. Jadi 0,1% itu artinya kalau ada 1.000 orang, itu cuma ada 1 orang Kristen. Ini baru bicara tentang orang Kristen loh. Belum bicara tentang orang Kristen itu sudah bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Dari 1.000 orang cuma ada 1 orang Kristen. Itulah yang disebut sebagai frontier unreached atau suku terabaikan yang garis depan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, frontier unreached ini adalah semakin, kalau unreached saja itu sudah perlu menjadi fokus yang besar dalam doa misi kita. Frontier unreached ini lebih lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa istilah ini mulai kita kenali sekarang, dan berapa banyak di antara mereka sebetulnya yang ada. Di dalam kategori Joshua Project ada 17.400 suku yang ada di seluruh dunia. Nah, yang terkategori unreached itu adalah 7.400. Artinya 10.000 itu sebetulnya sudah tidak unreached lagi. Baik mereka Kristen atau mereka tinggal di antara orang-orang yang sudah percayanya banyak begitu ya. 7.400 suku berada dalam kondisi unreached atau 43% dari 17.000 itu. Nah, yang frontier unreached berapa? Ada 5.000 suku yang frontier unreached. Jadi sebetulnya 4.000 sekian dibulatkan 5.000 atau 29%. Artinya 1 dari 3 orang di dunia, kurang dari 1 dari 3 orang di dunia itu berada dalam kondisi frontier unreached ini. Hanya 1 orang Kristen dari 1.000 orang yang ada di sana. Dan frontier unreached ini jumlah penduduknya kalau di dunia ini ada 7,8 miliar. Persentase dari populasi yang tinggal di dalam dunia unreached itu ada 41%, 3,2 miliar. Yang tinggal di frontier unreached itu hampir 2 miliar, 1,98 miliar atau 25%. Nah, Bapak Ibu, ini juga bagian yang sering salah di dalam orang menyampaikan ketika persekutuan doa misi. Persentase ini perlu dilihat ada 2 persentase. Yang di sini, ini adalah persentase dari berapa persentase suku terabaikan.
Kalau yang di sini, berapa persentase orang yang tinggal di suku Trabekan itu? Ini 29% dari 17.000 dari jumlah seluruh suku Trabekan. Kalau yang ini 25% dari 8 miliar. Ini persentase individu, ini persentase suku. Jadi perlu Bapak Ibu perhatikan ketika mempresentasikan supaya tidak keliru. Kita sudah punya beberapa istilah, UPG atau STA, Unreached People Group atau suku Trabekan, ada FUPG atau Frontier Unreached People Group. Nah, FUPG ini seringkali dengan supaya memudahkan U-nya dihilangin, disingkat jadi FPG, Frontier People Group. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini nanti konsekuensinya banyak di dalam kita mengatur kerangka doa misi. Begini Bapak Ibu, kalau ada balok kayu yang besar sekali seperti yang ada di dalam screen, dan 97 orang mengangkat di sisi yang satunya, dan hanya 3 orang yang mengangkat di sisi yang sebelahnya lagi. Kalau Bapak Ibu mau menolong mengangkat kayu ini, Bapak Ibu akan pergi kemana? Ke sisi yang 97 orang atau pergi ke sisi yang 3 orang? Sisi 3 orang. Sisi 3 orang, karena kebutuhan di sana sangat besar. Apakah yang 97 perlu ditolong? Ya mungkin mereka perlu ditolong. Dengan 97 aja mungkin masih kerepotan begitu. Tetapi masalahnya bukan mana yang perlu ditolong, mungkin semuanya perlu ditolong. Tetapi kita melihat di sini ada imbalance, ada ketidakadilan yang besar, ada ketidakseimbangan yang besar. Dan itulah di sisi yang 3 orang. Tadi kita melihat ya, Frontier People Group. Itu yang melayani di Unreached People Group dalam data ini, Bapak Ibu coba lihat di sini data yang estimated missionaries. Di dunia, estimated goer missionaries-nya ada 450.000. Ini perkiraan kasar begitu ya. Kalau kita pakai ini sebagai 100%, berapa banyak yang melayani di Unreached? Kita lihat di sini. Hanya sekitar 15.000 atau mendekati 3% saja yang melayani di Unreached. Artinya yang 97% di mana? 97% melayani di antara orang Kristen atau melayani di tempat di mana sudah ada banyak gereja Kristen. Tetapi yang melayani Unreached hanya 3%, yang melayani Frontier Unreached hanya 1%. Katakanlah di sini 3%. Ini padahal mengangkatnya 25% penduduk dunia, 29% jumlah suku-suku Trabekan di dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya waktu untuk mendoakan, waktu untuk memberi dana untuk terlibat dalam pekerjaan misi, waktu untuk memberikan hidup. Kalau Bapak Ibu punya keahlian komputer, punya keahlian konseling, punya keahlian segala macam pertanian dan sebagainya. Kalau mau menolong dari yang 97 yang 3, manakah yang Bapak Ibu akan terlibat di dalamnya? Jelas, ini semuanya perlu ditolong, tetapi saya menekankan ada ketidakseimbangan yang sangat besar. Sehingga kalau kita punya waktu terbatas, mari kita berpikir secara strategis, mana kita akan memfokuskan doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu bagian yang nanti akan banyak Bapak Ibu pakai di dalam sumber doa misi adalah Joshua Project. Biasanya tampilannya seperti ini, ada data-data begitu ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sana istilah-istilah ini, ada tulisan Christian adherence gitu. Ini adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di sana. Dan Christian adherence ini artinya semua orang Kristen dalam segala kelompok, ya, termasuk tadi ya, Saksi Yehova, Mormon, orang Katolik dan sebagainya. 12,67%. Yang di sini adalah evangelical. Evangelical itu di dalam pengertian ini adalah orang yang percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi keselamatan mereka. Orang yang percaya otoritas Alkitab sebagai firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah total populasi, kemudian total populasi yang tinggal di dalam suku Trabekan. Ini adalah total suku yang ada di Indonesia, 787. Inilah total suku Trabekan yang ada di Indonesia, 233 atau 29,6. Ini persentase ini adalah persentase suku. Kalau di sini adalah persentase jumlah jiwa yang tinggal di dalam suku itu. Jadi Bapak Ibu perlu istilah-istilah ini adalah istilah yang jangan sampai salah ketika kita nanti memimpin doa misi. Di dalam pokok-pokok doa misi biasanya juga ada mendoakan sarana-sarana misi. Nah, ini juga saya sering mendengar salah. Jadi sekalian ya Bapak Ibu untuk kita klarifikasi beberapa istilah. Nah, salah satu hal yang sangat penting bagi gerakan
pemuritan dan gerakan pelipat gandaan jemaat di satu tempat adalah Alkitab dalam bahasa suku tersebut. Jadi sarana yang sangat penting adalah scripture translation, terjemahan Alkitab. Nah, yang sering salah istilah yang dipakai adalah ini. Seringkali orang nggak tahu portions itu apa ya. Kemudian dia menyampaikan dengan salah. Waduh, kalau sudah begitu, kita mendoakan topik yang salah begitu. Portions di sini artinya adalah bagian dari Alkitab. Jadi misalnya kita yang sudah diterjemahkan baru Injil Markus, itulah portions. Atau bahkan bukan Injil Markus, cerita tentang anak yang hilang yang sudah diterjemahkan, atau perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, itulah portion tentang stories. Nah, itu portion. Berarti kalau suku itu baru ada portions, berarti belum ada Alkitab lengkap. Kalau NT berarti baru ada perjanjian baru. Biasanya NT dulu diselesaikan, kemudian Bible itu seluruh Alkitab yang lain. Kemudian juga data-data yang lain saya pikir cukup mudah dipahami. Ada satu hal lagi yang istilah yang Bapak Ibu perlu mengerti supaya ketika memimpin doa misi jangan salah. Ini ada engagement. Engagement di sini adalah berapa banyak, apakah suku itu sudah dilayani. Jadi ada dua macam UPG, ada dua macam STA. Ada suku Trabekan yang sudah dilayani, yang sudah engage, ada orang yang tinggal di sana untuk melakukan pelipat gandaan rohani di situ, pelipat gandaan gereja di situ. Tetapi ada suku Trabekan yang masih betul-betul Trabekan, tidak ada satupun tim atau keluarga atau orang yang sedang melakukan church planting di sana. Jadi itu yang disebut sebagai UUPG. Jadi di depan UPG ada U-nya lagi ya. Itu namanya unreached, unengaged people group. Ada banyak istilah-istilah yang in between, tetapi ini beberapa istilah utamanya saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita melihat gambaran besar itu dan juga beberapa istilah, kita siap masuk ke pemikiran tentang bahan dan sumber pokok doa misi. Bahan dan sumber pokok doa misi yang saya sangat sarankan adalah dari joshuaproject.net ya. Bapak Ibu mungkin sudah banyak menggunakannya. joshuaproject.net ini diupdate setiap hari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pernah ketemu dengan satu orang yang ada di balik layarnya di sana. Dia bilang setiap hari kami mendapat laporan. Setiap hari dari seluruh dunia ya, bukan Indonesia setiap hari gitu, bukan seperti itu. Tapi ini adalah data yang sangat updated. Dan ini yang membedakan data internet dengan data cetak. Data cetak itu kalau misalnya diterbitkan tahun 2010 misalnya, kita sekarang sudah 2022, sudah lewat 12 tahun. Tetapi data internet itu bisa diupdate setiap kali ada perubahan. Jadi saya sangat menyarankan Bapak Ibu kalau menggunakan edisi cetak, Bapak Ibu bandingkan dengan apa yang ada di dalam edisi elektronik, khususnya Joshua Project, di mana ada tim yang dedicated untuk mengupdate data-data ini setiap hari. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan Joshua Project untuk mendoakan suku tertentu, misalnya ada suku Sunda misalnya, mau persekutuan doa misi kita mau mendoakan suku Sunda, Bapak Ibu masukkan ke dalam search di sana Sunda, kemudian klik limit to klik people group supaya hasilnya betul-betul seperti yang kita harapkan, Sunda people group. Dan kemudian kalau Bapak Ibu masuk ke sana, Bapak Ibu akan masuk ke dalam tampilan ini. Di sana ada ringkasan seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada foto suku Sunda ini ada di mana. Ini buat orang Indonesia mungkin sudah sangat paham ada di mana. Tapi bayangkan kalau yang mendoakan orang yang berada di San Francisco misalnya, Sunda itu di mana begitu ya? Dia butuh map ya, map yang besar maupun map yang kecil. Nah, ini adalah tampilan pertama. Tetapi Bapak Ibu lihat di samping di sini ada profil, general info dan macam-macam. Ini ada di bawahnya. Jadi akan muncul banyak sekali keterangan-keterangan di sini. Keterangan-keterangan ini dilakukan banyak orang-orang yang disebut para researcher, para peneliti. Mereka melakukan studi etnografi untuk menuliskan ini. Jadi ini nggak sembarangan ditulis. Jadi ini dituliskan dengan sangat baik dari literatur maupun secara langsung di lapangan untuk bertanya-tanya. Karena dinamika di lapangan itu seringkali berbeda dengan yang di literatur. Inilah data-data yang luar biasa dituliskan. Nah, kalau Bapak Ibu turun di sana, ini bagian profil aja ada introduction history, ada bagaimana kehidupan mereka. Kemudian di bawah nanti tentang etnik, tentang kepercayaan dan sebagainya. Jadi cukup banyak data-datanya di sini. Nah, kalau Bapak Ibu menjadi pemimpin doa misi, Bapak Ibu melihat, waduh, datanya banyak banget begitu ya. Nah,
Bapak Ibu sebagai pemimpin doa misi perlu melihat dan membaca data yang lebih lengkap. Dan setelah melihat dan membaca data yang lebih lengkap ini, Bapak Ibu perlu membuat bagian yang lebih ringkas untuk dibawakan dalam persekutuan doa misi. Kita sendiri perlu mengetahui lebih banyak dan menghayati. Sampai kita bisa membayangkan kalau saya hidup di sana, bagaimana saya menjadi orang yang sangat membutuhkan ada kasih karunia Tuhan yang datang melalui kaki orang yang membawa kabar baik. Nah, jadi ketika kita berdoa misi, pertama-tama yang kita siapkan bukan apa yang akan saya sampaikan, tetapi bagaimana saya memahami dan menghayati suku yang akan saya ajak doakan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua selain tadi, waduh datanya banyak banget. Yang kedua adalah kok bahasa Inggris ya, begitu ya. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu, ya, wah bahasa Inggris begitu. Nah, kabar baiknya adalah Google, Microsoft dan sebagainya sudah mengembangkan perangkat piranti untuk melakukan terjemahan otomatis dengan sangat baik. Tidak ada terjemahan otomatis yang sempurna, tetapi sekarang levelnya sudah masuk dalam kategori sangat baik. Nah, bagaimana cara menerjemahkan data-data dari Joshua Project ataupun dari website-website yang lain secara praktis? Bapak Ibu masuk sini. Masuk ke translate.google.com. Translate.google.com akan muncul dua kolom 1 dan kolom yang sebelahnya. Kolom yang 1, Bapak Ibu masukkan di sana kalau sumbernya bahasa Inggris, klik English, dan alamat yang tadi, alamat Joshua Project yang tadi ini alamatnya di mana, di copy paste ke sini, di paste ke sini. Kalau itu ada HTTP di depan, maka muncul di sampingnya nanti adalah terjemahan, tergantung kita mau terjemahkan ke bahasa mana. Bahasa Indonesia misalnya, kemudian ini akan muncul sendiri link yang ini. Bapak Ibu klik link ini akan muncul terjemahan bahasa Indonesia dari yang bahasa Inggris tadi. Tentu saja tidak sempurna, tetapi sudah luar biasa bagusnya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan semua resources, semua bahan-bahan internet berbahasa Inggris dengan cara ini. Jadi ini cara yang sangat menolong bagi Bapak Ibu yang memiliki kesulitan bahasa Inggris. Di dalam bahasa Indonesia, kalau kita mau mendoakan suku-suku terabekan di Indonesia, ada satu survei, satu riset yang sudah dilakukan dengan sangat baik dan itu terus ongoing ya. Dari waktu ke waktu terus ada pembaruan. Sekarang pembaruan terus ada dan pembaruan yang dilakukan itu mereka laporkan ke Joshua Project untuk diupdate juga yang di Joshua Project. Nah, edisi terakhir kalau Bapak Ibu menggunakan buku Profil Suku Terabekan di Indonesia terbitan IPN ini adalah edisi 2017. Kalau punya edisi yang lama-lama, sebaiknya Bapak Ibu beli yang edisi yang lebih paling baru ini, karena datanya sudah berubah. Dan ini sudah ada dalam bahasa Indonesia, maupun buku ini juga ada dalam bahasa Inggris. Nah, ini profil suku-suku terabekan yang di Indonesia yang jumlahnya 10.000 ke atas. Jadi ada suku-suku kecil yang kurang dari 10.000 tidak masuk di dalam buku ini. Ini adalah buku wajib yang Bapak Ibu perlu miliki kalau Bapak Ibu menjadi penggerak doa misi di tempat masing-masing. Nah, resources lain yang saya ingin ajak Bapak Ibu melihat dan menggunakannya adalah di dalam emisi. Emisi ini adalah satu layanan dari Sabda, ini misi.sabda.org/kartu doa suku. Satu hal yang teman-teman Sabda ini membuatkan adalah mereka membuatkan kartu doa untuk mendoakan 23 rumpun suku terabekan di sini. Ini profil suku terabekan, ada banyak suku di dalamnya, dan terbagi menjadi 23 rumpun suku. Jadi kalau kita mau mendoakan 23 rumpun ini, misalnya seminggu sekali, maka kita akan selesai dalam waktu 1 semester, begitu ya, 23 rumpun ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pokok doa untuk per rumpun itu sudah dibuatkan dalam bentuk kartu doa. Jadi ini sangat menolong, sangat memudahkan pekerjaan kita sebagai penggerak doa misi. Kalau Bapak Ibu masuk ke website ini, di sana ada pokok doa rumpun. Di Aceh ada Aceh, Anuk Jami, Gayo, Sikule, dan Simule. Nah, di situ ada pokok-pokok doa 3 rumpun ini dan 3 rumpun berikutnya. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngeprint, sudah disiapkan kartu doanya ini. Kartu doa ini bisa disediakan, bisa dicetak, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang nanti sesudah selesai persekutuan doa misi, mereka akan doakan sepanjang minggu sampai persekutuan doa misi yang akan datang lagi. Kalau doa misinya sebulan sekali, ini didoakan selama sebulan,
sampai persekutuan domisi yang akan datang dapat kartu doa yang lain lagi. Jadi ini sangat menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bukan hanya pas pertemuan doa, orang pulang dengan membawa kartu doa untuk didoakan setiap hari atau seminggu sekali sampai persekutuan doa misi berikutnya. Kartu doa untuk 23 rumpun suku Trabekan di Indonesia. Oh ya Bapak Ibu sekalian, ini semua file-file ini nanti tidak perlu Bapak Ibu catat begitu ya, karena nanti Bapak Ibu bisa download di dalam link yang akan saya berikan pada saat akhir. Jadi tidak perlu buru-buru mencatat begitu ya, karena sangat banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang ingin saya tunjukkan lagi adalah ada bulletin insert. Ini fasilitas bulletin insert yang ada di dalam Joshua Project. Kalau Bapak Ibu munculkan suku Sunda misalnya, dan Bapak Ibu pengen mendapat ringkasannya, kalau tadi meringkas sendiri kan, waduh ini kerjaan lagi nih, begitu ya. Bapak Ibu tinggal klik bulletin insert, maka Joshua Project sudah membuatkan bulletin insert ini dalam bentuk ringkasan apa yang perlu disampaikan. Bapak Ibu boleh setuju dengan ringkasan itu, atau Bapak Ibu mau bikin ringkasan sendiri juga boleh. Tetapi ini menjadi fasilitas yang memudahkan. Sayangnya masih bahasa Inggris, Bapak Ibu perlu menggunakan fasilitas translate lagi nanti. Nah, kalau Bapak Ibu tidak memiliki struktur saya akan mendoakan apa secara khusus, paling gampang adalah Bapak Ibu memakai struktur doa yang sudah ada. Struktur doa yang sudah ada versi Joshua Project, Bapak Ibu bisa dapatkan di dalam joshuaproject.net/pray/unreached of the day. Ini adalah struktur doa untuk mendoakan suku-suku Trabekan di dunia yang disusun oleh Joshua Project. Jadi kalau kita bingung-bingung mau fokusnya apa ya, begitu ya. Nah, kita pakai ini. Kita mau pakai sebulan sekali boleh, mau pakai setiap hari juga bisa, karena ini unreached of the day, itu setiap hari muncul. Atau mau doa sebulan sekali, jadi pas persekutuan doa misi pada hari itu, ya kita mendoakan suku Trabekan itu. Jadi hal yang baik dari unreached of the day ini adalah kita sudah diarahkan ke suku Trabekan apa yang akan didoakan secara khusus. Jadi sudah pasti yang didoakan itu suku Trabekan. Jadi kita nggak akan salah pilih dalam hal itu. Dan kita tidak bingung menyusun struktur karena sudah dibuatkan. Nah, kalau Bapak Ibu masuk dalam Unreached of the Day, inilah tampilannya akan seperti ini. Jadi ini akan ada foto, akan ada peta, kemudian ada keterangan. Ini versi ringkas atau versi bulletin insert yang tadi saya sudah tunjukkan itu. Ini versi ringkas ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau full profile, Bapak Ibu di sana klik di sini itu full profile, Bapak Ibu akan masuk ke dalam versi lengkapnya. Tetapi versi ringkasnya adalah versi yang pertama kita jumpai ketika kita masuk Unreached of the Day, supaya waktu kalau kita berdoa setiap hari nggak membacanya terlalu banyak. Di sini ada data-data umum yang muncul di situ. Kita lihat di sini ada data peta, kemudian ada keterangan-keterangan yang lain. Nah ini kalau Bapak Ibu pakai Google Translate, ini Ministry Obstacles, ministry itu terjemahannya lah kementerian nanti ya, jadi bukan pelayanan. Jadi itu bagian-bagian dari kelemahan Google Translate. Tetapi sebetulnya dari sisi kalimat sudah cukup bagus. Ada beberapa istilah saja yang perlu disesuaikan. Nah, oke, kita lanjutkan. Masih tentang Unreached People of the Day. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan Unreached of the Day ini, Joshua Project sudah memberikan versi web, versi aplikasi, jadi bisa download apps-nya, bisa dipakai untuk berdoa secara khusus. Ada versi emailnya, kapan kita mau dikirimin email, kita bisa tentukan juga. Ada podcast, ada widget, kalau Bapak Ibu yang suka pakai widget di dalam komputernya, ada kalender di sini. Bentuk yang sangat ringkas, cuma ada nama-nama suku aja untuk didoakan dalam bentuk kalender. Nah, terus juga ada dalam bentuk bulletin insert, ada prayer card, dan lain-lain. Jadi Joshua Project sudah sangat menolong kita. Kita mau model seperti apa berdoanya, sudah ditolong dalam hal ini. Dan kita tinggal menggunakannya saja. Oke, sumber yang lain, sebetulnya ada banyak sekali sumber. Saya hanya akan highlight beberapa yang penting, bukan berarti yang lain tidak penting ya. Yang menurut saya, kalau kita connect dengan sumber ini sudah lebih dari cukup begitu ya. Kalau ada tambahan-tambahan yang lain itu akan lebih baik lagi. Operation Word tadi, jadi ada Joshua Project, ada Operation Word. Ini panduan untuk mendoakan semua bangsa di dunia.
Di dalam edisi yang terakhir itu tebal sekali, lebih tebal dari Alkitab begitu ya. Sehingga ketika terjemahkan dalam bahasa Indonesia dibuat jadi 3 jilid. Kalau dibuat 1 jilid jadi ketebalan karena ketika diterjemahkan akan jadi lebih tebal lagi. Jilid 1, 2, 3 Operation Word. Nah, Operation Word edisi terakhir adalah edisi tahun 2010 Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya sudah 12 tahun yang lalu, banyak data masih sangat bagus, pokok-pokok doanya masih sangat tajam. Tetapi kalau Bapak Ibu pakai Operation Word edisi cetak, Bapak Ibu perlu cek dengan Operation Word atau Joshua Project edisi elektroniknya. Karena itu yang lebih updated. Tetapi edisi cetak itu menolong, enak dipegang begitu ya. Nah, ini adalah gambarannya, bentuk isinya. Ada misalnya kita mendoakan Afghanistan, ada data-data umum di sana, kemudian ada pokok-pokok doa. Yang indah dari Operation Word ini ya, ada jawaban doa untuk disyukuri yang betul-betul real. Ini data-data lapangan betul-betul dari tim riset mereka dari seluruh dunia. Kemudian tantangan untuk didoakan dan sebagainya. Ada banyak sekali pokok-pokok doa yang membuat kita punya banyak informasi yang kaya tentang negara yang bersangkutan dan juga suku terabaikan di sana, situasi politik, ekonomi, dan lain-lain. Kita tidak akan cukup waktu untuk mendoakan satu persatu di sini. Kita perlu pilih beberapa yang disarankan. Jadi ada bagian-bagian pokok doa yang di bold. Nah, itu yang disarankan. Yang lainnya Bapak Ibu bisa baca. Ini Operation Word. Selain itu, di dalam Operation Word juga bukan hanya negara-negara yang didoakan, tapi juga ada pelayanan khusus. Penerjemahan Alkitab, literatur, media, kemudian tent making ministry, pelatihan kepemimpinan, dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu, struktur doa misinya adalah, mau misalnya kalau di STTP hari Senin, hari Rabu mau mendoakan suku-suku terabaikan, hari Jumat mau mendoakan sarana-sarana untuk misi, misalnya penerjemahan Alkitab dan sebagainya, ini salah satu sumber yang bisa dipakai. Jadi bukan hanya mendoakan sukunya saja atau rumpun suku atau negara, tetapi juga sarana-sarana pelayanan yang dipakai dari Operation Word. Nah, ini wujudnya dalam bentuk cetaknya. Nah, tadi saya katakan ada Operation Word edisi elektronik itu yang saya sarankan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada apps dalam bahasa Inggris, Belanda, Korea, dan bahasa Indonesia. Apps Operation Word dalam bahasa Indonesia, kalau Bapak Ibu carinya ini, doa sedunia, masuk ke dalam di dalam Play Store, kemudian masukkan doa sedunia, maka Bapak Ibu akan mendapatkan apps Operation Word ini sebetulnya edisi cetak buku terjemahan bahasa Indonesia yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Bapak Ibu bisa memakainya, tetapi tidak diupdate. Yang diupdate adalah web Operation Word di sini, operationword.org. Ini sangat baik di sana pokok-pokok doanya. Pray for the Word, kalau Bapak Ibu mau membeli Operation Word edisi cetak, edisi ringkasnya, ini terbitan 2015, sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Berdoa Bagi Dunia, terbitan Katalis Gloria. Ya, jadi untuk apps Operation Word ada dalam untuk Android dan ada juga di Apple. Jadi aplikasinya indah dan bagus yang versi bahasa Inggris. Ini adalah websitenya. Nah, Operation Word berbeda dengan Joshua Project. Kalau Bapak Ibu mau mengajak orang-orang berdoa by country atau negara, kita mendoakan negara Afghanistan, Albania, dan sebagainya, Operation Word adalah satu website informasi yang sudah dirancang secara khusus untuk itu. Sementara Joshua Project, kalau kita search negara juga bisa, Indonesia, Malaysia, dan sebagainya. Suku terabaikan juga bisa dan sebagainya. Jadi Operation Word bisa segala macam ke sana kemari. Tetapi yang dirancang khusus untuk mendoakan by country berdasarkan negara itu adalah Operation Word. Jadi kalau doa misi Bapak Ibu Saudara sekalian strukturnya adalah mendoakan negara-negara di Asia misalnya, maka kemungkinan Operation Word adalah resource yang lebih tepat. Selain negara-negara di sini kita bisa mendoakan berdasarkan region, ada Pasifik, Eropa, bahkan ada yang dunia, jadi data keseluruhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Operation Word juga punya kalender doa. Jadi kalau Bapak Ibu bingung menstrukturkan persekutuan doanya, kalau tadi ada Unreached People of the Day, di sini adalah Pray for the Words and Regions yang dikeluarkan oleh Operation Word. Berdoa selama 365 hari dalam setahun, dan diarahkan ke doa mana saja. Bulan Januari tanggal 1 sampai 11 berdoa bagi dunia secara keseluruhan.
Yang menarik dari pokok-pokok doa yang diberikan oleh Joshua Project maupun Operation Word, maupun ketika kita memimpin persekutuan doa adalah kita bukan hanya sedang mengajak orang berdoa, tetapi kita sedang menginformasikan kebutuhan dunia dan kita jadi semakin tahu apa tantangan Injil dan hati kita mulai diperlihatkan pada kebutuhan-kebutuhan yang besar ini. Kita berdoa untuk kontinen di sini ada Afrika, Amerika, Asia, Eropa, kemudian ini ada kalender-kalender doa dari Operation Word, kita bisa mengikutinya pakai apps atau pakai website. Kemudian ada special issues untuk refugee, untuk pengungsi, untuk human trafficking, penjualan manusia itu, terjemahan Alkitab, pemimpin-pemimpin dari negara-negara di dunia, dan lain-lain. Jadi ada cukup banyak coverage-nya dari Operation Word. Jadi dua website itu sangat menolong. Nah, ini wujudnya, saya ingin menunjukkan saja wujudnya. Ini kalau misalnya kita berdoa 2 September untuk Moldova, ini ada tampilan di websitenya seperti ini, ada Pray Today. Nah, ini adalah pokok doa kalau kita mau mendoakan secara singkat hari itu. Tetapi kalau kita mau berdoa lebih panjang lagi, maka kita lihat yang more di sana. Ada sekitar 4 kartu biasanya berdoa ini. Nah, edisi cetaknya itu jauh lebih banyak. Ini adalah edisi yang sangat ringkas. Ya, jadi ada yang satu pokok doa atau ada pokok doa yang lain. Modelnya seperti ini. Pray Today-nya apa? Kemudian ini kalau kita berdoa lebih lanjut lagi. Oke. Ini adalah kalau masuk ke dalam kalender doa Operation Word. Nanti ada tanggal-tanggalnya, tinggal diklik saja. Atau kalau versi app sudah langsung muncul. Nah, berkaitan dengan Operation Word, ada ini bonus saja. Lawson.org itu gerakan penginjilan sedunia Lawson itu juga menggunakan Operation Word untuk membuat jadwal doa. Kenapa saya menyebutkan tentang hal ini? Karena dia membuat jadwal doa. Kalau Operation Word kan setiap hari. Belum tentu di antara kita itu berdoa misi setiap hari. Kalau ada luar biasa dan sangat baik, saya sangat mendorong. Tetapi jika kita berdoa misi, saya sangat sarankan minimal seminggu sekali. Minimal seminggu sekali. Jadi jangan sebulan sekali. Untuk doa pribadi loh ya, bukan doa yang bersama-sama. Doa bersama-sama masih bisa diatur tergantung pertemuan waktunya. Tetapi doa pribadi minimal seminggu sekali. Nah, kalau mau seminggu sekali, kita bingung menstrukturkannya seperti apa, kita bisa menggunakan Praying for the Word dari Lawson ini. Mereka menggunakan data-data dari Operation Word untuk membuat pokok doa bukan 365 hari, tapi 52 minggu dalam setahun. Nah, bukan hanya topik-topik negara-negara atau region di dunia yang didoakan, tetapi juga ada topik-topik misi yang juga kita bisa belajar. Wujudnya seperti ini. Ini topik misinya, sangat singkat, padat. Kemudian ini adalah tempat yang didoakan di dalam minggu itu. Jadi bagi kita yang mau menggerakkan doa, sebenarnya sudah sangat banyak tools yang sangat menolong untuk menggerakkan gereja, persekutuan, lembaga pelayanan untuk berdoa. Saya kalau tadi ada yang harian, Unreached People of the Day, Operation Word, jadwal doanya, kemudian dari Lawson, ini ada yang bisa kita lakukan secara bulanan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Ethne Prayer. Ethne Prayer ini dari Ethne to Ethne Movement. Nah, ini kelanjutan dari Edit 2000 and Beyond Movement. Setelah selesai tahun 2000, maka ada kegerakan untuk menyelesaikan di antara suku-suku Terabekan pasca tahun 2000, sebagian bergabung dalam Ethne to Ethne. Ini ada satu mission, ada prayer strategisnya di sana. Ada sekelompok orang yang memikirkan strategi doa, dan salah satunya menyusun Ethne Prayer ini. Ethne Prayer ini membagi dunia dalam 12 wilayah. Kenapa 12? Supaya pas setahun satu wilayah dalam satu bulan. Wilayah 1 sampai wilayah 12, dari terbit matahari sampai kepada masuknya, begitu ya. Nah, misalnya satu wilayah tertentu ini wilayah 2, South Pacific dan Southeast Asia, termasuk Indonesia di dalamnya. Ketika Bapak Ibu masuk ke dalam bagian ini, Bapak Ibu di sana akan ketemu dengan video testimoni, bisa di-download. Video testimoni ini adalah kesaksian dari orang-orang yang menjadi percaya di dalam pelayanan di wilayah yang sedang didoakan. Kemudian ada poster, ada bulletin insert, kemudian prayer link ke gerakan-gerakan doa yang lain. Nah, ini bentuk posternya. Ini Bapak Ibu bisa print besar begitu ya.
bisa menjadi station prayer, jadi tempat mendoakan khusus. Kalau orang sampai di pojok itu berdoa secara khusus untuk South Pacific dan Southeast Asia. Ini bisa dicetak besar. Poster ini diupdate bulan November 2018, jadi masih belum terlalu lama. Kemudian ada bulletin insert. Bulletin insert ini keterangan cuma 2 halaman begini tentang bagaimana kita berdoa untuk region itu. Jadi kalau Bapak Ibu menggerakkan pertemuan persekutuan doa sebulan sekali, ini sesuatu yang sangat enak untuk dipakai. Setahun kita mendoakan seluruh dunia lah, kira-kira begitu. Ini menjadi satu alternatif struktur juga yang bisa kita pakai. Resource lain yang saya sangat favorit dan saya sangat suka adalah prayercast.com. Prayercast.com adalah berisi tentang video-video negara-negara di dunia dan juga beberapa berkaitan dengan agama, khususnya negara-negara. Hampir semua negara sudah ada di sini. Videonya dibuat dengan art yang sangat baik. Dan isi videonya adalah gambar di negara itu. Misalnya kita mendoakan Australia begitu ya. Ada gambar-gambar dari kota-kota orang-orang Australia. Kemudian ada naratornya. Sebenarnya bukan narator, dia adalah pendoa. Dia mendoakan untuk negara Australia itu. Sayangnya semuanya masih dalam bahasa Inggris. Tetapi pokok doa yang dinaikkan oleh narator itu, dia pokok doa yang sangat baik dan sangat strategis dan baik. Jadi kadang-kadang saya susah menemukan kata-kata saya sendiri untuk mendoakan satu tempat, saya tinggal setel aja video ini. Ketika setel video, saya mengamini perkataan dari pendoa yang menjadi ketika dia menarasikan video dari Prayercast. Jadi bagi saudara-saudara yang kadang-kadang bingung mendoakannya apa dan sebagainya, ini strategi yang Bapak Ibu juga bisa terapkan. Selain kalau Bapak Ibu mau memakai di dalam persekutuan doa, kadang-kadang kita perlu tayangkan video-video dari Prayercast ini bisa dipakai. Sayangnya lagi, masih semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi ada caranya kalau Bapak Ibu menggunakan video bahasa Inggris, hidupkan bagian captionnya, bagian subtitlenya, masukkan ke auto generate English, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, keluar terjemahan otomatisnya. Meskipun tidak sempurna, tetapi lumayan menolong. Ya, jadi tetap bisa menggunakannya juga. Ini adalah tampilan masuk ke websitenya. Inilah negara-negara yang ada. Setiap negara yang diklik akan muncul satu video bagus yang mereka sudah buat. Nah, kalau Bapak Ibu klik misalnya Albania begitu ya, akan muncul pokok doanya, prayer point Albania, ringkasannya seperti apa, kemudian video. Tapi videonya Bapak Ibu lihat di sini warnanya abu-abu, ada gambar emoticon sedih begitu ya. Karena ini dibuat dalam versi Vimeo. Di Indonesia Vimeo kita tidak bisa akses karena dari Kementerian Informasi dan Teknologi ini di ban begitu ya. Tetapi Bapak Ibu masih bisa download. Caranya bagaimana? Di bawah ini ada download high res di sini ya. Ada download high res, ada download low res. Terserah Bapak Ibu mau download yang high res atau low res. Kemudian Bapak Ibu klik kanan, mouse-nya diklik kanan, kemudian save link as. Nah, dengan cara seperti itu Bapak Ibu bisa download videonya dan bisa menonton seperti biasa. Nah, itu kalau mau cari high res-nya. Kalau cukup puas dengan video yang low resolution, Bapak Ibu paling gampang masuk ke YouTube. Di sana YouTube ada alamat Prayercast. Di sana akan ketemu semua data-data negara yang mereka sudah buatkan videonya. Jadi ini bisa dipakai untuk doa pribadi di dalam kelompok kecil. Kalau Bapak Ibu ada kelompok kecil, bisa juga bersama-sama di dalam kelompok besar. Salah satu yang menolong dari video adalah kita bisa melihat orang-orangnya kayak apa sih. Orang Mali itu seperti apa, kadang-kadang kita nggak punya gambaran. Kita bisa melihat. Kemudian kita bisa melihat kalau misalnya ada peperangan di sana, ada kelaparan, ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, kita bisa melihat. Jadi itu akan memberi informasi, membuat kita lebih bisa empatik kepada orang-orang yang kita doakan. Kita lebih bisa mengidentifikasikan diri. Itu kekuatan dari video yang sudah dibuat sangat baik oleh Prayercast. Nah, Prayercast juga
kita bisa mendoakan bukan hanya negara-negara, tetapi juga agama-agama. Di sini Bapak Ibu melihat ya agama-agama, ada Buddhism, Christianity, Taoism, Hinduism. Nah, Bapak Ibu bisa lihat video-videonya. Bahkan kalau Bapak Ibu mau membuat struktur doa sendiri, Bapak Ibu bisa menggunakan video. Jadi setiap hari ketika berdoa nonton video begitu. Itu saya pernah lakukan ketika berdoa untuk Muslim ya. Di sini ada 51 hari berdoa untuk Muslim menjelang bulan Ramadan begitu ya. Kita bisa klik video yang pertama, video yang kedua, begitu terus sampai bulan Ramadannya. Nah, kita bisa mendoakan waktu orang-orang Muslim sedang berpuasa, kita berdoa untuk mereka. Dan kalau kita bingung mendoakannya apa, kita setel video setiap hari, paling cuma sekitar 5-6 menit begitu. Dan di situ sudah ada naratornya yang mendoakan, dan kita bisa mengamini apa yang didoakan. Ini adalah salah satu cara yang sangat dimudahkan, tapi juga sangat menggairahkan. Selain itu ada data-data tentang, ada video-video tentang negara-negara di mana paling banyak mengalami penganiayaan. Kalau kita mau berdoa per region juga bisa. Jadi Afrika, Asia, Karibia, dan lain-lain. Berdoa untuk dunia juga ada. Jadi ini resources yang luar biasa. Secara khusus, Prayercast memberikan penekanan untuk berdoa bagi saudara-saudara Muslim. Di sana ada video-video, bukan hanya video negara, tapi juga video-video tentang kesaksian, tentang terobosan rohani yang terjadi dan sebagainya, luar biasa, sangat baik. Saya pernah menggunakan video-video ini untuk berdoa ketika menjelang bulan Ramadan. Nanti dalam semester pertama tahun 2022 ini kita akan masuk bulan Ramadan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri ke sana kalau misalnya mau menggerakkan berdoa secara khusus untuk rekan-rekan yang Muslim. Ini bisa menjadi salah satu alternatif yang dipakai. Joshua Project juga sedang melakukan campaign, sedang melakukan kampanye untuk menggerakkan gereja-gereja mendoakan, bukan sekedar mendoakan Unreached People Group, bukan sekedar mendoakan UPG, tetapi mendoakan FPG, Frontier People Group, tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, inilah data-data ketika Bapak Ibu masuk ke dalam joshuaproject.net, /frontier, Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam satu situs, isinya banyak data-data tentang tempat di mana hanya 0,1% orang Kristen ada di sana. Di beberapa tempat 0 sama sekali nggak ada orang Kristen di situ. Itu salah satu bentuk strategi doa yang perlu kita pikirkan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam frontier-nya punyanya Joshua Project, di sana akan ada PowerPoint, akan ada prayer guide, handout dan sebagainya. Salah satu yang saya ingin tunjukkan adalah prayer guide ini. Ini prayer guide untuk mendoakan 31 Frontier People Group, dan 31 ini sudah dipilihkan yang 31 Frontier People Group terbesar yang ada di dunia. Jadi 31, kenapa 31? Kita bisa membuat proyek doa sebulan. Sebulan 31 hari, kita bisa mendoakan satu demi satu, sambil kita belajar tentang di mana Frontier People Group itu berada. Buku ini bisa di-download gratis dari Joshua Project maupun dari websitenya langsung www.go31.org. Di sini nanti akan ada informasi-informasi yang lebih lengkap lagi tentang apa itu Frontier People Group. Saya ingin break sebentar nanti setelah selesai menjelaskan tentang prayer guides yang ada. Sebagai orang yang mempersiapkan doa misi, kita perlu informasi-informasi ini. Ada prayer guides yang sudah dikompilasi oleh Joshua Project. Ini websitenya, Bapak Ibu bisa akses, joshuaproject.net, /pray, /guides. Nah, di sini ada banyak prayer guide. Ada berdoa 30 hari untuk Muslim World. Ini setiap menjelang Idul Fitri. Kemudian 15 hari berdoa untuk Buddhist World. Ada 15 hari berdoa untuk Hindu World dan sebagainya. Ada juga yang regional sifatnya. Regional, ada Afrika, kemudian ada TAMS begitu. Saya akan tunjukkan saja. Kalau misalnya kita berdoa menggunakan TAMS. TAMS itu apa? Singkatan dari Tribal, Hindu, Unreligious, Muslim, Buddhist, dan dan Buddhist. Jadi ada kita mendoakan orang-orang yang punya latar belakang suku-suku begitu ya, suku-suku animis, Hindu, unreligion, komunis dan sebagainya, Muslim dan Buddhis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pokok doa yang menarik dan baik.
Ini bentuknya nanti setelah penjelasan tentang misalnya Hindu itu apa begitu ya. Kemudian ada contoh suku terabekan yang Hindu itu di mana kita bisa mendoakan. Saya pernah menggunakan ini untuk persekutuan doa misi di STT Bandung. Waktu itu ada hari-hari tertentu sebulan sekali kita berdoa untuk suku-suku terabekan dari satu latar belakang, misalnya Hindu dulu. Mendoakan satu negara di dunia, satu suku di dunia dan satu suku di Indonesia. Nanti yang Buddhis begitu juga, satu suku di dunia, satu suku di Indonesia. Sebulan sekali, kemudian kita menyelesaikan THUMB, ya itu kita bisa menggunakan ini. Nah, yang sangat terkenal adalah 30 Days of Prayer for the Muslim World, 30 hari berdoa untuk dunia Muslim yang didoakan menjelang Lebaran 30 hari dan puncaknya pada waktu Idul Fitri. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahan-bahan ini rutin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak setiap tahun ada terjemahannya, tetapi seringkali ada terjemahannya dan didistribusikan secara terbatas. Nah, tetapi Bapak Ibu bisa mengakses yang bahasa Inggris, biasanya dengan ada penggantian paling sekitar $2 begitu ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan versi cetak atau versi PDF, 30 hari berdoa untuk Muslim World. Saya sangat senang edisi 2016. Kenapa edisi 2016 sangat baik? Edisi 2016 ini dirancang berdasarkan hasil penelitian dari Garrison, judulnya The Winds in the House of Islam. Nah, jadi bagaimana pergerakan Roh Kudus di dalam dunia Islam dari hasil survei lapangan, dan kemudian hasil survei itu kemudian dipakai oleh 30 Days of Prayer ini untuk mendoakan. Jadi menurut saya tidak semua edisi, tidak semua tahun itu setajam dan sebagus ini. Saya masih menggunakan prayer guide ini untuk tahun-tahun yang lain sebetulnya. Ya, jadi modelnya begini, grafiknya bagus. Ada satu halaman untuk mendoakan bidang tertentu. Kita berdoa untuk setiap region. Kemudian word watch list. Ini adalah kalau Bapak Ibu rindu mendoakan bersama-sama, berbagian, mendoakan gereja-gereja yang teraniaya, maka kita bisa mendoakan dari daftar Open Doors yang diperbarui setiap tahun. Ada daftar yang baru, tempat-tempat di mana paling sulit menjadi orang Kristen. Nah, itulah word watch list. WWL dari Open Doors. Nah, ini Bapak Ibu bisa download bookletnya dalam bentuk PDF, bisa di-print. Ini adalah petanya, ada kategorinya. Yang extreme persecution, penganiayaan yang ekstrim, kemudian penganiayaan yang sangat tinggi, kemudian yang sedang dan seterusnya. Ada 50 negara di dunia. Dan ada beberapa kriterianya kenapa masuk dalam nomor 1, nomor 2. Korea Utara belum terkalahkan ya sampai hari ini, terus menduduki ranking pertama. Afghanistan naik sangat pesat ke atas dan seterusnya. Nah, kapan ini didoakan? Ada yang namanya hari doa untuk gereja-gereja teraniaya. Itu dilakukan di dalam gerakan dunia itu bulan November. November minggu pertama dan November minggu kedua. Ada 2 kali hari minggu. Minggu pertama dan minggu kedua bulan November itu gerakan doa dunia untuk gereja-gereja teraniaya. Di STTB pernah kita menggunakan dalam beberapa tahun, setiap November, baik itu minggu pertama atau minggu kedua, kita mendoakan word watch list ini. Nah, itu beberapa resources doa. Saya tidak tahu jam berapa sekarang. Jam 2:14, kita belum mengcover bagaimana membawakannya. Tapi saya sepertinya perlu selesai di sini ya. Ini ada pokok doa untuk dunia, benua, wilayah, negara, rumpun suku dan suku, kota, kelompok agama, kelompok usia, dan bidang-bidang pelayanan. Bapak Ibu bisa menggunakannya. Mohon maaf, saya memakai waktu terlalu banyak di bagian resources ini, jadi kita belum bisa masuk ke persiapan hati, bagaimana cara memimpinya dan sebagainya. Mungkin kita perlu waktu kapan-kapan lagi untuk kita belajar berdoa misi. Oke, saya break dulu sampai di sini. Kita akan berkomunikasi kalau ada respon dan tanya jawab. Silahkan Pak Johan.